bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Engkau mengerti keadaan kami Tuhan. Engkau mengerti kondisi kami. Kami mengucap syukur. Kami mempunyai Bapa yang sangat baik. Kami mengucap syukur. Kami mempunyai sahabat yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Sebentar kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami bawa kehadirat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ini ibadah kami. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Kami percaya Roh Kudus berotoritas sebebas-bebasnya di tempat ini. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, penuhi dan lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dengan urapan yang baru Tuhan, dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap untuk beribadah dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang percaya, boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu, shalom. Kurang semangat, shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab kita percaya bahwa
Bapak Ibu ya. One, two, one. Sejak ku terima Yesus, amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku lagi Bapak Ibu. Sejak ku terima Yesus, amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan menaikkan penyembahan kita. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau saja yang layak terima pujian kami. Sampai Tuhan panggil kami, sampai Tuhan angkat setiap kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian kami ya Tuhan, hanya Engkau saja ya Tuhan. Engkau pencipta dan pemilik hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Haleluya.
menyelamatkan generasi ini Tuhan. Generasi ini ada dalam tangan Tuhan. Generasi ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Selamatkanlah generasi ini Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami di tempat ini. Jangan ada satupun pribadi yang tidak diangkat Tuhan. Jangan ada satupun pribadi yang terlewat Tuhan. Kami menanti-nantikan pengangkatan itu Tuhan. Sampai Tuhan jemput kami ke dalam awan-awan permai. Sampai Tuhan panggil kami Tuhan. Kami mau tetap setia dan menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang menjadi komitmen buat setiap kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau menaikkan penyembahan kita. Menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Lebih lagi nyatakan doamu kepada Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Lebih lagi Tuhan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja nyanyikan lagu ini. Nyatakan kemuliaan-Nya. Selamatkanlah generasi ini Tuhan. Amin. Yes Lord. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu naikkan doamu. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkitlah.
jiwa kami. Ini komitmen kami ya Tuhan, bahwa generasi ini diselamatkan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, firman-Mu jatuh di tanah hati kami. Karena firman-Mu terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita dong. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin. Generasi ini harus diselamatkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini bukan sekedar doa, tapi biarlah komitmen kita untuk melakukan amanat agung, supaya generasi demi generasi adalah generasi yang diselamatkan Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika pada pasal yang keempat, ayat 16 berakhir pada yang ke-17. 1 Tesalonika 4 pada pasal yang ke-16. Pasal keempat ayat 16 berakhir pada yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu puji Tuhan, pagi ini kita akan bicara tentang satu tema penting dalam hidup kita, yaitu rapture atau pengangkatan. Pengangkatan adalah satu peristiwa penting, dan pengangkatan adalah peristiwa pasti. Itu akan terjadi bagi kehidupan orang percaya. Ini adalah peristiwa sukacita besar. Ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan kita, bukan menakutkan. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang dilahirkan kembali. Kita yang dilahirkan kembali atau lahir baru, lahir dari air dan roh, kita akan diangkat sebelum hari penyiksaan atau masa kesusahan besar itu terjadi. Amin. Amin, saudaraku. Saudara siap terangkat? Amin. Ada yang mau tinggal angkat tangan? Saya percaya dengan iman. Saudara punya iman yang sama, bahwa saudara dan saya, kita terangkat sebelum masa penyiksaan itu terjadi. Ini adalah doktrin GSJ. Ini adalah pemahaman kita. Mari kita buka dengan cepat kitab Wahyu pada pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Kitab Wahyu pada pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Ini merupakan pemahaman dasar doktrin kebenaran kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, inilah firman yang merupakan dasar doktrin kita sebagai GSJ Assembly of God, bahwa sebelum masa penyiksaan itu datang, sebelum masa penyiksaan itu terjadi, saudara dan saya telah terangkat ke surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini luar biasa, saudara. Bicara tentang pengangkatan, akan ada banyak pertanyaan. Akan ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Bersifat rahasia.
Amin. Rahasia, tetapi ini pasti terjadi. Ini bersifat rahasia. Alkitab berkata, malaikat pun tidak tahu. Saudara dan saya pun tidak tahu. Tapi itu akan terjadi. Kita berkata dalam kitab Matius 24 ayat 36. Tetapi terang hari dan saat ini, tentang hari dan saat ini, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Katakan kiri kanan, ini rahasia. Tapi saudara terangkat. Amin. Ini boleh rahasia, tapi ini pasti terjadi dan saudara terangkat ke surga. Saudara, satu waktu di Maluku pada tahun 2023 terjadi satu fenomena di mana matahari tertutup gelap, saudaraku. Dan seluruh cakrawala itu berbeda, saudaraku, yang disebut gerhana matahari. Gerhana matahari Hebrida, ada yang sudah lihat, angkat tangan? Yang sudah lihat gerhana? Belum ya? Waduh, cuman baru 2 orang. Kita berdoa semoga terjadi di Klaten supaya saudara tahu apa itu gerhana matahari. Saudara jangan hanya lihat di berita atau YouTube. Kami 2023 di Maluku terjadi gerhana matahari secara tiba-tiba. Dan semua kami kaget, saudara. Kurang lebih 3 jam terjadi. Sampai dia terbenam. Waktu terjadi gerhana itu, matahari tertutup. Dan sungguh luar biasa. Kami menikmati perbuatan tangan Tuhan yang begitu hebat. Suasana jadi adem, saudara. Langit itu bersih, tidak ada satupun awan. Biasanya kalau matahari itu gelap, itu pasti ditutupi awan. Biasanya matahari tidak ditutupi awan, tetapi gelap tiba-tiba. Tetapi tidak terjadi kegelapan, saudara. Matahari tertutup, tapi tidak terjadi kegelapan. Terang yang sangat sejuk, dan itu belum pernah saya lihat. Saudara pingin lihat? Saudara pingin lihat? Berdoa satu waktu Tuhan mengizinkan saudara lihat. Sebelum dipanggil pulang. Saudara, itu luar biasa. Sampai terbenam matahari itu tetap gelap. Sungguh dahsyat. Hal-hal ajaib yang terjadi bagi kita bersifat tiba-tiba. Katakan kiri kanan, tiba-tiba. Dan itu rahasia Tuhan, bukan rahasia kita. Amin. Itu rahasia Tuhan dan bukan rahasia kita. Ini dahsyat, saudaraku. Ini hebat dan ajaib. Saudara, saya sekali lagi bersyukur berjumpa dengan saudara. Saudara adalah jemaat Filipi yang luar biasa. Jemaat Filipi, keistimewaan Paulus kepada mereka ada 3 hal. Filipi adalah kota terkenal berdirinya gereja Tuhan. Amin. Amin. Filipi adalah kota terkenal berdirinya gereja Tuhan. Katakan kiri kanan, bersyukur kita menjadi jemaat Filipi. Katakan kiri kanan, bersyukur kita jadi jemaat Filipi. Walah, saudara tidak mau bersyukur jadi orang jemaat Filipi. Saudara, Filipi itu terkenal. Ketika saya baca, saudara. Hal yang kedua, jemaat Filipi terkenal dengan jemaat yang selalu bersuka cita sekalipun ada masalah. Amin. Katakan kiri kanan, jangan lupa tersenyum di tengah masalah. Katakan kiri kanan, jangan lupa tersenyum di tengah masalah.
shaping identitas orang Filipi. Keren po, saudaraku. Keren. Ini asik, saudara. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka harus bersuka cita di tengah situasi apapun. Mau terpuruk, mau rusak, mau tantangan, mereka bersuka cita. Katakan kiri kanan, sukacita adalah obat yang manjur. Saudara tidak bersuka cita, hati-hati. Haleluya. Hal yang ketiga, jemaat Filipi terkenal dengan jemaat yang tekun di dalam iman sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Katakan kiri kanan, bangga kita jadi jemaat Filipi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waduh, saudaraku, kalau saudara nggak mau jadi jemaat Filipi, kita tukaran aja. Saudara, keampun saya di sini. Saudara, ini luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini kapan terjadi? Sekali lagi, ini kapan terjadi pengangkatan atau rapture itu? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bagaimana bentuknya rapture itu terjadi? Semua akan pasti menimbulkan pertanyaan, bagaimana terjadi? Begitu singkat dan sederhana Alkitab katakan. Terjadi sama seperti Yesus waktu mengalami kebangkitan dari kematian. Dia berhadapkan dengan murid-murid. Lalu dia terangkat ke surga. Apa yang terjadi pada murid-murid? Murid-murid melihat ke atas. Kristus di awan-awan sama seperti pujian tadi. Saudara dan saya pun terangkat dengan bentuk, dengan cara yang sama. Amin. Amin. Kita terangkat dengan cara yang sama. Wah, luar biasa, saudaraku. Siapa yang terangkat? Orang-orang yang dilahirkan kembali. Orang-orang yang lahir baru atau orang-orang yang mengalami kelahiran di dalam roh dan air. Mereka yang hidup baru dengan Kristus. Hidup yang kuhidup sekarang ini bukan lagi aku, melainkan Kristus. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kita, orang gak senyum, orang cemberut dengan kita, kita tetap senyum karena Kristus hidup di dalam kita. Katakan amin. Katakan kiri kanan, jangan lupa senyum. Saudara, apapun masalah, apapun problem, apapun pergumulan yang di bumi-bumi saja, yang kita bawa di sorga adalah hidup dalam firman. Pastikan hidupmu, engkau telah dilahirkan kembali. Waktu engkau dilahirkan kembali, Alkitab berkata, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Luar biasa. Kitab kehidupan yaitu anak domba Allah, yaitu Kristus. Yesus punya kitab sendiri. Di sana ada pendeta Yuli. Di sana ada pendeta Victor. Di sana ada Mbak Ina. Di sana ada Mas Yanto. Semua kita ketika dilahirkan kembali. Tanya kiri kanan, sudah lahir baru kah belum? Tanya, enggak apa-apa. Enggak mau lahir baru? Belum. Waduh, kasihan. Sebentar tiba-tiba Tuhan datang. Yang belum dia tinggal aja. Karena yang di bumi-bumi, yang di sorga-sorga, saudara. Amin. Saudara, jangan terlalu banyak senyum dengan saya. Nanti saya lupa waktu lagi. Peristiwa ini bersifat global dan penuh kemuliaan.
peristiwa rapture atau pengangkatan bersifat global. Kalau gerhana matahari kemarin tahun 2023 hanya di Maluku. Orang Jawa di Klaten nggak bisa lihat. Kami di Maluku bisa lihat selama 3 jam. Tapi rapture atau pengangkatan bersifat global. Seluruh dunia. Semua orang, kecil, besar, tua, dan muda. Saudara, GSJA, Assembly of God, full Injil, atau disebut full gospel. GSJA bukan bicara saja tentang berkat. GSJA bukan hanya bicara tentang mujizat. Tapi GSJA bicara tentang pengorbanan, kematian, kebangkitan, kenaikan. Dicurahkanlah Roh Kudus kepada kita. Jadi kita orang GSJA adalah orang-orang yang siap ikut apa kata Tuhan. Waktu penderitaan kita harus menderita. Karena kita sementara ikuti Kristus yang pernah menderita. Katakan amin. Amin. Kalau saudara menderita dalam pelayanan, karena saudara mendoakan seseorang, itu hal biasa. Karena saudara dan saya sementara ikut teladan Kristus, yaitu menderita dalam pelayanan. Ada orang berkata, wah cukup Yesus saja yang menderita. Kita enggak. Kita Injil sepenuh Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, kita Injil sepenuh. Katakan kiri kanan, kita Injil sepenuh. Ya bukan separuh, bukan sedikit. Kita Injil sepenuh. Saudara dibenci oleh orang, karena saudara orang yang diberkati, biasa. Orang tidak suka saudara karena saudara punya usaha semakin naik, semakin diberkati oleh Bapa di sorga. Hal biasa, itu penderitaan saudaraku. Waktu mereka benci saudara, tapi saudara memberkati mereka. Saudara sementara kata firman. Saudara sementara ikuti kata firman. Kitab berkata, orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Saudara ingin bangkit dahulu? Saudara ingin bangkit lebih dahulu, angkat tangan. Tidak mau bangkit. Memang. Karena masih hidup. Amin. Suamimu yang pernah sudah meninggal dalam Kristus. Istrimu yang sudah meninggal dalam Kristus. Anakmu yang sudah meninggal dalam Kristus. Alkitab berkata, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Katakan amin. Katakan amin. Suamimu boleh sudah meninggal, tapi waktu kebangkitan mereka lebih dahulu bangkit. Saya siap saudara. Tiba-tiba kalau hari ini saya harus habis di atas mimbar ini, dah apa-apa, karena kami akan bangkit duluan. Yang siap dengan saya angkat tangan. Yang siap dengan saya angkat tangan kalau hari ini Tuhan panggil. Belum Pak. Saya masih mau lihat anak saya menikah dulu. Saya masih mau lihat anak saya diberkati dulu. Dah salah. Karena Tuhan punya rancangan masa depan bagi saudara dan saya. Tapi keputusan Tuhan tidak ada yang dapat membatalkannya. Katakan amin. Katakan kiri kanan, siap sedia. Siap sedia. Harus siap Bapak Ibu. Pengharapan besar bagi orang-orang yang percaya akan telah meninggal. Mereka tidak dilupakan. Tubuh mereka akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Wow, haleluya. Amin. Amin. Tubuh mereka akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Saudara, kalau tubuh mereka yang dibangkitkan dalam kemuliaan, yang hitam jadi putih, yang sawo matang jadi putih. Saudaraku, Alkitab berkata orang-orang yang terangkat ke surga semua berputih kilau semua saudaraku. Cahaya kemuliaan memenuhi mereka semua. Amin. Amin saudaraku. Ini kebenaran saudara.
cepat atau lambat akan terjadi bagi orang percaya. Entah itu tengah malam, entah itu subuh, entah itu siang tiba-tiba. Kita nggak tahu kapan, tapi itu terjadi bagi kita. Ini membuktikan bahwa kematian bukan akhir atau jembatan menuju kekekalan bersama Kristus. Jadi kematian adalah jembatan menuju kekekalan bersama dengan Kristus. Sambut kematian dengan penuh sukacita, jangan ada ketakutan. Amin. Ada jemaat kita yang barusan meninggal kemarin apa tadi malam, dan pemakaman siang ini merupakan jembatan untuk berjumpa dengan Kristus. Kematian merupakan jembatan, bukan tembok pemisah, saudaraku. Merupakan jembatan untuk berjumpa face to face dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau hari ini waktu Tuhan bagi kita, jangan takut. Saya berani katakan ini kepada saudara dan saya. Jangan takut, saudaraku. Karena Kristus sementara membangun kekekalan dalam hidup kita, yang tidak dibangun oleh tangan manusia manapun. Orang yang percaya yang masih hidup akan diangkat. Waduh. Jadi saudara bersyukur. Saudara yang masih hidup dan terus hidup dalam kepercayaan pada Kristus. Alkitab berkata, kita terangkat. Amin. Kita terangkat, saudaraku. Seberat apapun saudara, Alkitab berkata engkau terangkat. Kemana? Ke rumah Bapa yang kekal. Waduh. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diubah sekejap mata. Kita diubah sekejap mata, saudara. 1 Korintus pada pasal 15 ayat 51 dan 52 berkata demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Waduh, ini rahasia besar, saudara. Kita diubah sekejap mata, sedetik berubah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Saudara, pastikan hidupmu. Engkau tahu posisi kerohanianmu hari ini. Engkau ada pada posisi mana? Saudara, kalau saudara sukses, saudara diberkati. Itulah cara Tuhan untuk saudara bisa support pelayanan Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang kita dapat di bumi ini mengenai kesuksesan jasmania tidak pernah kita bawa sampai pada kekekalan. Tapi yang kita bawa sampai pada kekekalan adalah hidup di dalam firman. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin. Wah, saudara katakan kiri kanan, bangga jadi gestia karena kita punya nilai hidup. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, bangga kita jadi orang gestia karena kita punya nilai hidup. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Saudara cinta Tuhan,
DNA-mu adalah gestia. Kalau saudara dan saya kita rendah hati, DNA kita gestia. Kalau kita jujur dan rajin, gestia. 4 nilai ini kalau tidak ada dalam hidup kita, bukan gestia, simpatisan. Sehebat apapun kita, tapi kalau kita nggak rendah hati, belagu, sombong, saudara. Amin, amin, saudaraku. Saudara, masih semangat, amin? Kita diubah sekejap mata adalah rahasia Tuhan. Rahasia ini besar, saudaraku. Rahasia ini ajaib. Rahasia ini mulia. Rahasia ini kekal. Bukan sifat sementara. Hidup dalam kesiapan menantikan pengangkatan. Hidup dalam kesiapan menantikan kedatangan Kristus. Katakan kiri kanan, sudah siap? Tanya kiri kanan, sudah siap? Balas, siap. Orang gestia kok, amin. Jawab siap, saudara. Wahyu 3 ayat 10. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Sekali lagi, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang hidup di dalam firman, perbuatan mereka merupakan representatifnya Tuhan atau perwakilan Tuhan di bumi. Amin. Apa ibu orang boleh punya masalah besar, tapi waktu mereka berjumpa dengan orang-orang gestia di Filipi, masalah mereka berakhir. Amin gak saudara? Amin gak? Amin saudara. Orang boleh punya pergumulan berat, tapi waktu berjumpa dengan saudara, saudara belum senyum, hati mereka udah lega, saudara. Waktu saudara senyum, kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu saudara berdoa, mujizat terjadi. Amin. Saudara, yang yakin? Waktu saudara senyum, hati lega. Waktu saudara berdoa, mujizat terjadi. Waktu saudara bicara firman, dia menyerahkan diri untuk Tuhan. Ajaib. Amin. Gak perlu menunggu Pak Yuli, gak perlu menunggu Pak Victor untuk berdoa. Saudara bisa berdoa, karena kita sembah Tuhan yang sama. Amin. Kita percaya Tuhan yang sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Lukas 12 ayat 40. Hendakilah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Siap sedia, menyiapkan diri setiap saat, selalu terhubung dengan Tuhan. With connect God. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun masalah yang datang. Karena kita tahu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita sanggup melewati setiap persoalan demi persoalan. Masalah boleh datang, tapi saudara pemenang. Amin. Pergumulan boleh datang, tapi saudara jawaban
di tengah pergumulan itu karena engkau mengandalkan Tuhan Yesus. Peristiwa rapture bukan sekedar doktrin atau dogma. Tapi peristiwa rapture atau pengangkatan adalah peristiwa keilahian Kristus atas kehidupan orang percaya. Ini kita tidak belajar tentang doktrin, saudaraku. Kita sementara belajar dan mengimani bahwa pengangkatan itu terjadi secara keilahian Kristus atas kehidupan kita. Bagi orang percaya, ini adalah janji, penghiburan, dan kemenangan. Amin. Orang-orang yang berkemenangan, mari katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersuka cita satu sama lain. Katakan ini janji kemenangan. Katakan ini janji kemenangan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia sahabat kita. Di musik. Dia sahabat kita. Janjinya mulia. Janjinya bersifat kemenangan. Tidak ada yang bisa kita beri kepada Tuhan. Tidak ada yang kita bisa beri kepada Tuhan selain tubuh dan kehidupan kita menjadi persembahan yang mulia karena Dia sahabatmu. Amin. Karena Dia sahabat kita. Kaulah sahabat. Kau sahabat yang tadi lagu tadi. Pujian. Bapak Ibu, mari kita beri yang terbaik dari hidup kita. Yaitu kita memuliakan Tuhan. Saudara masih kuat berdiri. Saudara masih kuat melompat bagi Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan, saudara. Amin. Mari kita puji Tuhan. Karena Dia sahabat terbaik kita. Dia memberikan rahasia yang besar bagi kita sebagai gerejanya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepalamu. Katakan Tuhan besar, Tuhan sahabat kita. Haleluya. Yesus sahabat. Hidup yang kupilih Membuatku berarti. Hehe, Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, Hehe, lihat sekelilingku. Karena Yesus Tuhan. ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena Dia sahabatku. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Hei, perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kau sahabatku. Kau akan berada di sisiku. Waktu, Yesus. Kau sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
Dia sahabat saudara. akan selalu berada Di sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. berkuatku. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. di sisiku. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau Sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Sahabatku berada di sisiku. Hanya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia sahabat kekal, sahabat yang ajaib. Dia memberkati hidupmu dan hidupku sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan yang permai. Di dalam nama Yesus, kami percaya hidup kami sudah ditolong Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami akan tetap setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap jemaat Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya kalau bunyi sangkakala nama saya dan nama Bapak Ibu kita semua dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Boleh bangkit berdiri. Kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh hangat. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan, persempulan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini begitu menguatkan setiap kami. Kami percaya bahwa pengangkatan adalah pengharapan untuk setiap kami. Orang-orang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Sebentar kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Mengembalikan persepuluhan, berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kami. Terimalah ya Tuhan menjadi persembahan, menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan.
Haleluya ya Tuhan, sungguh kami bergirang, kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam hati. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati ibadah di siang hari ini. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu dan hadiratmu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Engkau menjamah kami tanpa satupun yang Engkau lalui. Karena Engkau begitu baik bagi kami, karena Engkau satu-satunya keselamatan bagi kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bersyukur, sungguh Engkau adalah firman Allah yang hidup ya Bapa. Oleh karenanya itu iman kami percaya Bapa, kami menaruh pengharapan hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang begitu indah, yang begitu menggugah hati kami untuk kami bersemangat mencari Yesus lebih dan lebih lagi ya Bapa. Amin. Dan biarkanlah Tuhan kami boleh memastikan Bapa, bahwa ketika sangkakala terdengar nama kami ada ya Bapa. Amin. Kami percaya karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Yes. Dan kami boleh lahir baru di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terangkat ketikanya nanti ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami berdoa untuk Bapak Pendeta Victor ya Bapa. Kemanapun Bapak Victor melayani Engkau dan berada, Tuhan, tangan Tuhan selalu melindungi, Amin. menyertai, memberikan sukacita yang penuh. Tambahkan pengurapan hikmat, Amin. Roh Allah turun atas Bapak Victor Amin. ya Bapa. Amin. Berkatilah ya Bapa. Oh darah Yesus untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan memberikan kesehatan ya Bapa, hingga boleh melayani Engkau, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali memuliakan nama-Mu Bapa. Tanda-tanda heran akan menandai dia dimanapun Pak Victor berada, akan menjadi saluran berkat ya Tuhan, saluran iman yang akan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala di dalam pelayanannya di Surabaya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai ya Bapa. Amin. Roh-Mu senantiasa membimbing ya Tuhan. Senantiasa menyertai setiap langkahnya ya Bapa di dalam memberitakan Injil dan kabar sukacita yang terbesar ya Bapa. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia Bapa. Kami percaya negara Indonesia ini ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Biarkanlah tangan Tuhan turun tangan, campur tangan ya Tuhan untuk negeri ini ya Bapa. Negeri ini boleh dibebaskan ya Bapa. Negeri ini boleh diampuni oleh karena kasih setia Tuhan ya Bapa. Negeri ini berada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya pemimpin negeri kami Tuhan memberkati. Berikanlah roh hikmat, roh takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin kami beserta jajarannya ya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang Engkau pilih ya Bapa. Mereka adalah semuanya berasal dari-Mu. Maka kami percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan ya Tuhan di dalam mengelola negeri ini ya Bapa. Sehingga bolehlah lebih baik negeri ini ya Bapa, berkat kasih setia-Mu ya Bapa. Tuhan, segala permasalahan yang ada di negeri ini Bapa, biarkanlah Tuhan yang akan memberikan hikmat ya Tuhan dan pengajaran ya Bapa. Amin. Sehingga bolehlah negeri ini Amin. boleh lebih baik lagi perekonomiannya ya Bapa. Amin. Topang selalu ya Bapa. Amin. Dan berkat-berkat Tuhan tercurah bagi negeri ini. Haleluya. Berkati sumber daya alamnya ya Tuhan. Amin. Berkati kami para warganya ya Tuhan, sehingga boleh Haleluya. bergerak hati ya Bapa menuju hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk dan Amin. jahat ya Bapa, dan kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya Bapa warga gereja-Mu di sini Tuhan. Apabila ada yang sakit Bapa, Tuhan berikan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Amin. Bapa. Mereka menjadi sembuh Tuhan. Amin. Dan apabila yang ada di dalam kedukaan, Tuhan menghiburkan, Tuhan
memberikan kekuatan bagi keluarganya Bapa. Amin. Berikan sukacita ilahi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Dan waktu dalam studinya Bapa, Tuhan kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dalam kepandaiannya ya Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kesehatan ya Bapa. Bagi Bapak Ibunya Tuhan berikan berkat yang melimpah. Tuhan membuka jalan di dalam setiap permasalahan kehidupannya. Oh Tuhan, kami perlu kasih setia Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bolehlah bersyukur setiap saat bahwa Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami dan berada di depan kami, memimpin kami semua. Sehingga kami tidak kekurangan satu apapun karena kami punya Yesus yang terlebih besar. Amin. Ampuni kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita bersama berkata amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.